Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku dalam video kali ini. Masih berada di momen lebaran. Jadi aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggak seperti biasanya ya. Aku itu kan jarang banget ngebuat video di mana aku berada di depan kamera dan aku ngomongin sesuatu. Ini tuh kayaknya formal banget gitu, dan aku tuh khawatir kalau misalkan nanti aku salah ngucap atau mungkin kalian gak ngerti sama apa yang aku jelasin. Jadi mudah-mudahan dengan pengantar aku yang meminta maaf ini bisa membuat kalian mengerti bahwa ini pertama kalinya aku membuat video kali ini. Karena video-video sebelumnya, kalau misalkan kalian subscribe channel aku, kalian bakal tahu kalau misalkan aku tuh jarang banget, bahkan nggak pernah ya buat video kayak gini, ya kan? Video aku kan cuma main-main keluar, habis itu video tentang pembahasan CPNS, dimana itu cuma nampilin suara aja, nggak ada muka aku. Dan ini aku harus mensinkronkan antara apa yang aku ucapin dengan fokus wajah aku di depan kamera. Jadi ini pertama kalinya. Aduh, deg-degan pasti. Nah, seperti judul yang udah aku tulis di video ini, bahwa aku akan ngebahas tentang kartu prakerja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat teman-teman semua, karena banyak banget sih teman-teman yang mungkin tanya, kenapa sih aku kok bisa ya ngedaftar kartu prakerja, dan kenapa aku mau buat ngedaftar kartu prakerja, terus manfaat apa yang udah aku dapetin karena aku udah ngedaftar kartu prakerja. Jadi kalau misalkan teman-teman kepingin tahu informasi itu dari aku, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip supaya informasinya itu nggak kepotong gitu. Oke, langsung aja aku akan mulai ceritanya. Jadi sebelum aku ngedaftar di kartu prakerja, semua bermula dari ketika aku bermain Instagram dan aku menemukan postingan dari Ruang Guru, di mana Ruang Guru itu memposting tentang aplikasi barunya, yaitu Skill Academy, yang nantinya akan menjadi mitra kartu prakerja. Dan ketika saya mendownload saat itu, maka aku akan bisa menggunakan fasilitas gratis untuk mengikuti pelatihan dengan kode yang diberikan dari Skill Academy, yaitu kode gratis tentunya. Nah, karena ada kata-kata gratis nih, jadi aku tertarik banget untuk ngedownload, sehingga pada saat itu aku beneran ngedownload Skill Academy. Oke, kali ini aku akan cerita tentang pengalaman aku saat mendownload aplikasi Skill Academy. Jadi setelah aku berhasil ngedaftar di Skill Academy dengan voucher gratis, aku bisa melihat beberapa pelatihan dan aku bisa mengambil salah satu kelas. Kelas yang aku ambil adalah kelas pelatihan CPNS. Karena aku sendiri sebagai seorang CPNS, jadi aku tertarik banget untuk bisa belajar di aplikasi itu. Aku pengen lihat seperti apa sih pelatihannya dan isinya tuh apa aja. Setelah aku berhasil ngelihat beberapa tampilan yang ada di sana, aku belum ngeklik tuh, aku cuma ngelihat tampilan luarnya aja, bahwa di sana itu akan ada video tentang pembelajaran. Terus habis itu ada lingkasannya, itu nggak bisa di-download sih. Terus habis itu ada latihan soalnya, habis itu yang paling akhir sendiri ada ujiannya. Jadi kalau misalnya aku bisa katakan, di Skill Academy yang pelatihan CPNS itu semacam model kayak bimbel, cuma secara online. Dan aku berhasil ngeklik salah satu videonya kan. Aku cuma berhasil belajar 2 video aja sih sebenarnya. Jadi di 2 video yang aku pelajarin itu, aku ngerasa nyaman dengan penjelasan dari tentornya, karena ngejelasinnya itu sangat jelas, bisa dimengerti. Terus contoh soalnya juga mudah dimengerti gitu ketika dibahas sama si tentor itu. Jadi aku ngerasa nyaman sama aplikasi Skill Academy. Namun sayangnya, karena kegiatan aku itu bukan hanya belajar, aku kan juga harus kerja dan aku harus ngajar dan lain sebagainya. Pokoknya banyak rutinitas yang aku lakuin. Jadi waktu itu aku nggak bisa nyelesain pelatihan karena aku hanya diberi waktu kalau nggak salah seminggu, dan aku tuh nggak selesai. Jadi akhirnya aku nggak berhasil ngedapetin sertifikat dari Skill Academy itu tadi. Nah, ya lagi-lagi kan karena tadi kan juga kodenya gratis ya, jadi waktunya tuh sangat singkat banget gitu. Jadi aku gagal untuk bisa belajar secara serius. Sebenarnya aku udah nyaman banget sama aplikasi Skill Academy terkait dengan pengajaran atau pelatihan CPNS itu tadi. Cuma ya itu tadi, keterbatasan waktu dengan kode voucher gratis aku itu, makanya aku nggak berhasil untuk menikmati semuanya. Aku kan berusaha untuk detail belajarnya gitu ya, tapi ternyata dibatasi waktu, dan waktu itu aku nggak tahu. Ya aku cuma di email bahwa waktu aku cuma tinggal sebentar lagi. Akhirnya ya udah, aku merelakan untuk
aku nggak menyelesaikan pelatihan itu dan aku gagal ngedapetin e-sertifikatnya. Nah, itu dia pengalaman dari aku menggunakan aplikasi Skill Academy. Aku udah nyaman. Selanjutnya, mulai tuh gencar-gencarnya informasi tentang pendaftaran kartu prakerja. Aku belum tertarik sama sekali untuk ngedaftar pada saat pembukaan gelombang pertama. Dibuktikan dengan aku nggak ngedaftar di gelombang pertama. Aku masih ragu tuh mau ngedaftar atau enggak. Hingga pada akhirnya aku berpikir lagi. Nah, beberapa pertimbangan kenapa aku mau ngedaftar. Alasan pertama adalah karena aku itu udah download Skill Academy. Jadi kan aku udah sedikit tahu tuh tentang manfaat daripada Skill Academy. Aku udah punya gambaran nih kalau misalkan aku daftar di kartu prakerja, kemungkinan pelatihan apa yang aku ambil. Terus habis itu kira-kira pelatihannya akan seperti apa. Aku udah sedikit tahu gambarannya. Nah, karena aku juga udah ngerasa nyaman dari cerita yang udah aku ceritain tadi di depan, jadinya aku ngerasa bahwa apa salahnya sih kalau misalkan aku ngedaftar kartu prakerja lagi, ngelanjutin pelatihan yang kemarin untuk sampai aku bisa ngedapetin e-sertifikatnya. Yang kedua, aku itu punya kuota, jadi sayang dong kalau misalkan kuota aku tuh aku buang saja cuma buat stalking someone gitu-gitu kan. Terus atau mungkin nonton YouTube yang nggak beres seperti Ferdinand Paleka dan sebagainya. Sebenarnya banyak sih youtuber-youtuber yang aku tonton yang bermanfaat, cuma aku juga kadang ngerasa boring juga kalau misalkan tiap hari cuma nonton YouTube, habis itu cuma nonton video-video di Instagram. Akhirnya dengan latar belakang itu tadi, aku berpikir bahwa kenapa sih aku nggak manfaatin kuota aku buat sesuatu yang bermanfaat. Nah, akhirnya aku mikir bahwa nggak ada salahnya buat aku ngedaftar di kartu prakerja. Yang ketiga, aku penasaran banget dari manfaat kartu prakerja secara nyata ketika aku udah ngedapetin e-sertifikat, dimana sertifikat itu ketika aku download, apakah itu bisa menjadi data tambahan ketika aku bisa ngedaftar di perusahaan lain misalkan gitu. Apakah itu benar-benar akan dipertimbangkan oleh seorang HRD, karena sebenarnya ya ngedaftar kerja itu bukan cuma sekedar file data kita yang banyak, tapi faktanya bahwa orang dalam itu sangat diperlukan. Oke, yang terakhir adalah aku ngerasa tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan CPNS karena aku sendiri udah gagal 2 kali dalam seleksi sebelumnya dan aku nggak pingin ngulangin kegagalan itu, dan aku akan berjuang lebih keras lagi. Mungkin usaha aku yang kemarin itu masih sangat rendah gitu ya, jadi makanya usaha aku tidak diimbangi dengan hasil, jadi hasilnya tuh masih ya juga lembek-lembek aja gitu loh. Tapi aku nggak bakal cerita tentang pengalaman aku tes CPNS di sini karena mungkin nanti aku akan buat di video lain aja ya. Jadi dari pengalaman kegagalan aku di seleksi CPNS itu ngebuat aku jadi kepingin mencari ilmu lebih. Dengan adanya aplikasi yang menyediakan aku untuk belajar secara gratis, hanya ya kuota, kalau kuota kan emang aku udah ada gitu ya. Jadi menurut aku ya kenapa nggak aku ambil. Jadi dari beberapa latar belakang aku kenapa aku mau ngambil pelatihan di Skill Academy ya itu tadi. Nah, kali ini aku akan kaitkan dengan kartu prakerja. Dan di kartu prakerja, benar saja, salah satu mitranya itu memang ada Skill Academy dan aku harus ngedownload. Karena aku udah download, aku nggak perlu download dong. Terus habis itu aku perlu ngedownload e-wallet. E-wallet itu kayak dompet tapi elektronik, supaya nanti kalau misalkan dananya udah cair itu masuknya di situ. Nah, aku berhasil ngedapetin saldo 1 juta di awal pendaftaran prakerja. Nah, harus menyelesaikan satu pelatihan dulu supaya nanti aku bisa ngedapetin intensif berikutnya. Aku tuh baru menyelesaikan sampai 89%, dimana ada 3 latihan yang belum aku kerjain dan aku belum menyelesaikan ujian. Jujur, aku tuh belajarnya sangat serius banget di aplikasi ini karena materinya itu aku ambil sebagai dasar untuk aku belajar. Jadi aku bukan cuma ngikutin aplikasinya aja atau mungkin pingin ngedapetin e-sertifikatnya, tapi aku benar-benar pingin cari ilmunya di situ. Makanya aku tuh detail banget untuk memperhatikan setiap penjelasan dari tentor yang ada di sana. Nah, hingga pada akhirnya ketika aku udah ngedaftar kartu prakerja, sejak aku ngedaftar di tanggal 18 April, aku belum selesai untuk mengikuti pelatihan sampai dengan tanggal ini. Namun aku memang berencana untuk menyelesaikan itu karena ini masih lebaran, jadi kan ya kita sedikit santuy dulu lah ya. Nanti kalau misalkan udah lebarannya udah usai, aku akan menyelesaikan dan aku akan serap semua ilmunya karena mudah-mudahan itu bisa ngebantu aku. Walaupun mungkin ya nggak 100% untuk bisa ngebantu aku lolos, tapi seenggaknya beberapa
tips dan trik yang udah diajarin sama Tentor itu bisa aku aplikasikan. 70% lah mungkin bisa ngebuat mata aku terbuka untuk ayo belajarnya tuh kayak gini loh, belajarnya tuh jangan kayak gitu, lo salah kalau misalnya belajarnya gini, harusnya belajarnya tuh kayak gini biar misalkan kamu lolos, kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu aja ya cerita aku tentang kartu prakerja. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau tanya, terus aku tuh harus ngambil pelatihan apa? Kalau misalkan kamu kan udah tahu tuh, kalau misalkan kamu butuh ini gitu. Jadi kalau menurut aku kamu tuh gak usah bingung gitu kan. Ya daftar sesuai dengan passion kamu. Passion kamu tuh apa? Ibarat kata pekerjaan kamu sekarang tuh bukanlah passion kamu. Kamu berpassion di bermake up atau apa. Di situ banyak kok pelatihannya. Tinggal kamu tuh mau ngambil mitra yang mana gitu loh. Kebetulan karena skill academy itu kan basicnya adalah dia itu kan kayak peranakannya dari ruang guru ya. Ibarat kata gue ngomongnya gitulah ya. Jadi karena dia peranakannya dari ruang guru, jadi otomatis yang dibahas tentang akademi. Akademi itu kan suatu skill untuk kemampuan dalam apa ya, materi pelajaran ibarat kata kan seperti itu. Ya itu yang akan aku kembangin gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu nggak cocok di sana ya jangan gitu. Kamu bukan passionnya di sana, buat apa? Nanti kamu belajar di sana malah semakin pusing. Kamu akan semakin nggak ngerti tujuan kamu tuh mau apa gitu. Karena banyak banget kok pelatihan-pelatihan seperti mungkin kamu pengen belajar gimana caranya berjualan online di Instagram dan lain sebagainya. Jadi ini tuh manfaatnya bukan cuma untuk hari ini. Kemungkinan kamu bisa menggunakannya di tahun yang akan datang. Mungkin kali ini ketika kamu ngelihat aplikasi itu kayak ih aplikasinya cuma kayak itu doang dan gue belum tertarik. Ya mungkin suatu saat lo bisa tertarik. Nah sebenarnya kartu prakerja itu masih menjadi perdebatan ya di banyak orang di luar sana yang mungkin pintar-pintar bahwa sebenarnya ini buang-buang uang dan lain sebagainya, karena memang apa itu namanya, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah tuh banyak banget gitu kan. Cuma kalau dari aku sendiri, karena aku warga negara gitu ya, aku udah terlanjur ngedaftar, ya aku tinggal gunain manfaatnya aja. Ya jadi aku tuh kan ngedaftar di gelombang kedua. Gelombang yang sekarang tuh belum buka lagi, dan aku nggak ngerti apakah gelombangnya akan dibuka lagi atau enggak, karena banyak banget perdebatan orang di luar sana yang mengatakan bahwa kartu prakerja ini sebenarnya buang-buang uang pemerintah. Jadi yang seharusnya uang itu bisa digunakan untuk hal yang lain, itu digunakan untuk pelatihan dan sebagainya yang nggak ngerti alurnya tuh mau kayak gimana. Tapi buat aku yang ngerasa bahwa ini sangat bermanfaat, ya gue manfaatin aja gitu. Karena gue udah terlanjur daftar kan, dan gue udah dapet saldo pelatihannya, dan mungkin sisa saldo yang berikutnya akan aku gunakan untuk cari pelatihan yang lain yang mungkin bisa lebih bisa ningkatin aku untuk di pelatihan CPNS mungkin kayak gitu. Dan aku akan cari-cari hal yang serupa kayak gitu. Jadi itu sih alasan kenapa aku mau ngedaftar kartu prakerja. Intinya kan semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalkan emang ngerasa bermanfaat ya digunain, kalau misalkan enggak ya udah nggak usah daftar. Karena sebenarnya ada beberapa juga loh yang katanya yang apa video yang ditampilkan di pelatihan itu mirip dengan yang ada di YouTube. Sementara kalau misalkan kalian nonton YouTube itu gratis, kalian di pelatihan harus bayar. Kan sayang. Tapi kan yang bayar pemerintah. Yang untung sebenarnya bukan warganya sih, tapi yang punya aplikasi yang jadi mitra kartu prakerja itu tadi. Jadi kan itu satu perusahaan kan biasanya, kayak misalkan Skill Academy itu kan miliknya Ruang Guru itu kan perusahaan. Jadi ibarat kata uangnya itu akan masuk di perusahaan Ruang Guru gitu loh, ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita cuma ngadepin ilmunya, cuma Ruang Guru dapat uangnya kayak gitu. Nah, jadi dari banyak orang luar di sana yang memperdebatkan tentang kartu prakerja itu, harusnya uangnya itu nggak perlu buat kayak gitu, karena itu menguntungkan satu pihak kayak gitu. Kenapa nggak langsung, kalau misalkan emang mau ngebantu tuh langsung uang tunai? Tapi lagi-lagi kalau misalkan langsung ngasih uang tunai, nanti ada aja yang ngatain bahwa pemerintah itu membayar orang yang nganggur. Serba salah kan? Tapi ya udahlah ya. Intinya aku udah berhasil ngedaftar. Dari pengalaman-pengalaman aku yang udah aku ceritain tadi, kalau misalkan kalian ngerasa bahwa kalian belum berhasil untuk ngedaftar, jika nanti ada bukaan lagi, silahkan kalian ngedaftar dengan tentunya berbagai pertimbangan kalian ya. Apa yang penting kita maju aja terus, belajar aja terus, apapun itu. Kalau masalah rezeki itu kan Tuhan yang ngatur gitu. Ya udah, aku akhiri ya. Mungkin sekian informasi dari aku. Kalau misalkan dari video aku ini kalian masih belum jelas, terus kalian tuh masih punya pertanyaan, kalian ngerasa bahwa kalian bingung, kalian bimbang, kalian boleh tulis kok di kolom komentar di video ini. Kalau misalkan nanti aku ngecek video ini dan aku lihat komentar kalian, aku insya Allah
usahain untuk ngejawab. Oke, aku akhiri ya, kayaknya udah terlalu panjang banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.